Pertama ya, soal paham mendasar, diakonia. Bahasa Yunaninya diakoneo. Itu sebenarnya arti harafiahnya melayani, teman-teman. Melayani. Nah, dalam konsep Kristen, tindakan melayani tersebut itu dimotivasi atas karya anugerah Allah yang lebih dahulu kita terima dari Allah. Jadi, teman-teman, dari sini kita bisa jelas bahwa kalau ngomongin diakonia itu bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi ungkapan syukur yang mendasar kepada Tuhan. Nah, itu alasan ya. Alasan CSR apa, teman-teman? Alasan CSR pertama kewajiban pemerintah ya. Karena pemerintah mewajibkan itu kan. Ya, yang dua buat humasnya mereka, PR-nya mereka. Itu PR-nya mereka, teman-teman. Itu PR-nya mereka. Baik nggak? Iya baik. Semuanya melakukan hal yang baik ya, teman-teman ya. Tapi ada alasan yang membedakan itu semua. Kalau perusahaan begitu, itu untuk PR-nya mereka atau untuk brandingnya mereka di publik ya, supaya orang semakin kenal produk mereka dan lain sebagainya. Dan yang ketiga misalnya para influencer itu kan sekarang banyak ya, kalau teman-teman lihat ya, konten memberikan 10 juta kepada pengemis yang ada di pinggir jalan, ada 5 pengemis yang diberikan gitu ya. Ya itu baik, tindakan baik teman-teman. Tapi tahukah teman-teman bahwa AdSense yang dihasilkan dari video-video itu jauh lebih banyak, berkali-kali lipat daripada apa yang diberikan oleh influencer itu. Nah, kita bisa melihat motivasinya di situ apa ya? Oke, berbagi. Tapi juga ada motivasi keuntungan di situ, teman-teman. Bahkan kadang saking seringnya sekarang orang berbuat baik lalu difoto gitu ya. Sampai ini pengalaman ya teman-teman yang dialami di gereja kami, ini yang menyentil kami juga di Joglo ya teman-teman. Jadi suatu kali kami pernah, ini kayaknya sebelum pandemi, kami pernah membagikan takjil gitu loh teman-teman ke manusia-manusia gerobak. Teman-teman tahu nggak istilah manusia-manusia gerobak? Tahu nggak teman-teman? Di Bogor ada nggak ya? Ada kali ya teman-teman ya. Jadi itu eh, pemulung gitu ya teman-teman, dia dorong gerobak ya karena jelas namanya manusia gerobak. Tapi dia tinggal sama keluarganya di dalam gerobak itu teman-teman. Jadi kayak anak sama istri, suami itu tinggal di dalam gerobak itu. Nah kami memberikan itu momen puasa ya dengan semangat berbagi takjil kepada orang yang berbeda dari kita, lalu kami keliling gitu terus bagikan itu takjil kepada orang-orang itu gitu ya. Sempat teman-teman ada SOP-nya kan standarnya gitu ya teman-teman ya, bagi takjil terus foto gitu ya, bagi takjil foto. Sempat ada ini teman-teman, ada satu manusia gerobak kayak keluarga gitu yang kami bagi, lalu terus dia bilang gini, kami kebetulan lagi bagi dan agak lama foto, lalu dia bilang gini teman-teman, nggak difoto mas mbak gitu. Hah? Tapi kami lagi gitu kan. Biasanya ini di foto nih, saya udah foto keberapa di sering berapa gitu. Jadi nggak difoto mas. Nah dari situ kami sadar, oh jangan-jangan di situ diperlakukan seolah-olah diperlakukan sebagai objek orang-orang itu gitu ya. Kita mencari sesuatu, jadi sebenarnya kita menolong mereka untuk nama kita juga. Apakah begitu diakonia gereja misalnya ya? Nah konsepnya gitu teman-teman, alasannya melayani dimotivasi karya anugerah Allah. Jadi Allah udah berbuat baik, Allah udah memberikan segala sesuatunya bagi kita, maka kita memberikan itu kembali di dalam bentuk tindakan kasih. Kata kuncinya tindakan kasih kepada sesama. Tindakan kasih kepada sesama. Gitu ya teman-teman. Tindakan kasih kepada sesama. Itu alasannya, reasonnya. Kenapa kita berdiakonia? Selain itu teman-teman, diakonia itu adalah perwujudan kerajaan Allah di dunia. Jadi perwujudan kerajaan Allah di dunia. Jadi bukan berarti tempat guys, bukan. Tetapi mewartakan Allah yang jadi raja atas dunia. Ciri khas pemerintahan Allah yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Jadi kalau teman-teman bayangkan, satu negara itu dengan satu raja ya, satu presiden atau perdana menteri mungkin ya teman-teman. Masing-masing presiden atau perdana menteri itu biasanya membawa ciri khas tertentu buat negaranya. Oh presiden ini terkenal karena dia memajukan pertanian misalnya. Oh perdana menteri ini di negara ini terkenal karena dia memajukan pendidikan.
Nah, bayangkan teman-teman, konteksnya bukan negara, tapi ini seluruh dunia. Dan yang jadi raja, yang jadi pemimpin itu Allah. Ya, itu Allah. Nah, Allah punya bayangan, punya konsep bagaimana seharusnya dunia ini berjalan. Nah, bagaimana seharusnya dunia ini berjalan dan mengarah, itulah yang namanya kerajaan Allah, teman-teman. Jadi kalau Allah yang jadi raja, berarti seluruh dunia itu harus ditandai, harus mewujudkan kasih, keadilan, damai sejahtera. Nggak ada lagi orang yang terpinggirkan, nggak ada lagi orang yang nggak bisa makan, nggak ada lagi orang yang harus khawatir akan tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu adalah ciri khas kerajaan Allah. Artinya sebenarnya lebih tepat kepada pemerintahan Allah. Dan diakonia, teman-teman, kalau kita bicara diakonia, kita tuh terlibat dalam konsep Allah tersebut dan kita melakukan apa yang seharusnya terwujud di dalam kerajaan Allah itu. Makanya doa Bapa kami, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman. Ada yang ingat doa Bapa kami, teman-teman? Ya, kalau teman-teman perhatikan teks doa Bapa kami ya, datanglah kerajaanmu, teman-teman. Jadi bukan kita yang ke sana, tetapi Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu yang datang, bukan kita yang pertama-tama ke sana. Apakah kita kelak akan ke sana? Iya, tentu saja. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, iya. Tetapi selama masa penantian itu kita nunggu ke sana, kerajaan itu udah datang dulu ke kita. Kerajaan Allah itu kita mohon, kita pinta agar Allah mendatangkannya ke kita. Jadi apa yang menjadi bayangan akan surga, damai, kasih, sukacita, orang tersenyum, orang nggak lapar, orang nggak haus, itu diturunkan ke dunia, teman-teman. Dalam ya, makna diakonia ya. Itu diturunkan ke dunia, diwujudkan. Nah, Allah nggak kemudian langsung secara ajaib mewujudkan itu semua, enggak, tapi Allah melibatkan kita, saya dan teman-teman. Allah melibatkan kita, saya dan teman-teman untuk melakukan itu. Jadi datanglah kerajaanmu ya Tuhan gitu kan, di bumi seperti di sorga. Kata kuncinya di situ, teman-teman. Nah, agen-agen atau yang menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu ya kita. Melalui apa, teman-teman? Yaitu melalui diakonia ini, teman-teman. Melalui diakonia. Kita menyebarkan itu. Melalui diakonia ini kita menyebarkan itu semua, teman-teman. Nah, berikutnya ini agak sedikit teknis ya, guys ya. Kalau dalam istilah ke GKJ, istilahnya namanya, teman-teman bisa perhatikan, pemberitaan keselamatan. Jadi istilahnya itu pemberitaan keselamatan. Ya, karena apa? Karena kembali saudara, konsepnya sama. Karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita dipanggil serta dilibatkan oleh Allah untuk bersaksi tentang karya penyelamatan. Nah, ini output ya, teman-teman. Tadi kita udah ngomongin alasan ya, output diakonia atau pemberitaan keselamatan, agar orang tahu pemulihan berdasarkan kasih Allah dalam Kristus, yang bukan hanya terjadi nanti, tetapi dapat kita alami kini. Jadi agar orang tahu pemulihan berdasarkan kasih Allah dalam Kristus, bukan hanya terjadi nanti, tetapi dari diakonia lalu ada alasan dan output, teman-teman. Maka patutlah kita bertanya, maka kita pantas buat nanya. Apalagi dalam program diakonia yang dilakukan oleh gereja, oleh komisi ya. Kita ngelakuin itu semua untuk apa gitu. Lo kaji dulu alasannya dan lo lihat dulu outputnya gitu ya. Kalau kita melihat itu hanya sebagai untuk mengisi program, lebih baik teman-teman mengkaji kembali dan paham dulu reason, secara mendasar apa yang kita lakukan itu, alasannya apa, maknanya apa. Sehingga ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman tahu bahwa teman-teman tidak sedang membawa nama diri kalian sendiri, bahkan bukan nama institusi sebenarnya, tetapi kalian membawa nama Tuhan Allah dan mewujudkan kerajaannya di dunia gitu. Dalam ya sebenarnya, teman-teman. Satu hal yang perlu dicatat, diakonia tidak sama dengan kristenisasi, teman-teman. Jadi kalau kita ngelakuin diakonia, itu bukan berarti outputnya terus itu orang harus jadi Kristen. Nah, itu bukan seperti itu, teman-teman ya. Ini gue kasih baju, gue kasih ini, atau mungkin kalau gereja ya, ini gue kasih apa ya,
beasiswa misalnya ya untuk anak-anak bukan Kristen di luar kita gitu ya, orang-orang bukan Kristen. Ini gue kasih semuanya. Tapi lo jadi Kristen ya gitu. Nah itu bukan kayak gitu teman-teman. Diakonia itu tidak sama dengan kristenisasi. Tidak sama. Tujuan kita memang agar orang yang membutuhkan merasakan kasih Kristus yang terpancar melalui tindakan yang kita lakukan. Namun itu bukan berarti tindakan yang untuk mengkristenkan mereka. Jadi ada udang di balik batu. Enggak. Sama sekali enggak, teman-teman. Tujuan kita murni agar orang yang membutuhkan itu merasakan kasih Kristus. Di kanan nih foto siapa guys? Nah, aku mau nanya nih. Ada yang tahu? Ada yang kenal? Teman-teman? Boleh jawab via chat. Ada. Ya, ini yang aku tunjuk nih. Foto siapa? Ah, ini ada jawaban nih. Bunda Teresa ya, Mother Teresa ya. Terima kasih ya Mbak Esther Lita. Ya, ini Bunda Teresa. Seorang suster atau biarawati dari Kalkuta, India, yang dia merawat orang-orang sakit gitu. Merawat orang-orang sakit, orang-orang yang lapar yang saat itu ada di kota Kalkuta, India. Tujuannya adalah ya untuk gereja hadir aja udah untuk orang-orang yang membutuhkan seperti ini gitu. Coba deh teman-teman perhatikan ya. Sedikit deh coba fokus perhatikan ini. Orang yang sedang disuapi oleh Bunda Teresa ini. Kurus banget ya guys ya. Aku ngelihat tanganku sendiri merasa malu ya. Tanganku besar sekali. Nih, kurus sekali ya teman-teman ya. Bunda Teresa menyuapi orang-orang ini. Memberikan makan gitu. Tindakannya itu yang menginspirasi banyak orang. Kalau nggak salah di gereja Katolik sekarang dia udah diangkat sebagai santa kalau tidak salah. Orang kudus lah menurut ajaran gereja Katolik. Apakah Bunda Teresa melakukannya agar orang-orang ini menjadi Kristen? Enggak juga. Di Kalkuta sendiri masih mayoritas masih agamanya Hindu gitu ya, Hindu atau Buddha. Katolik, Kristen minoritas gitu. Jadi bukan itu sebenarnya tujuan Bunda Teresa ya. Ini saya sangat terinspirasi ya teman-teman oleh apa yang dilakukan Bunda Teresa ya. Kalau ada orang lapar yang nggak bisa makan, memberi makan orang sakit yang nggak mendapatkan perawatan ya kita rawat. Udah gitu aja, sesimpel itu. Demi kemanusiaan dan juga demi menyebarkan cinta kasih Tuhan melalui apa yang Bunda Teresa ini lakukan. Jadi bukan kristenisasi. Terus gimana Mas kalau nanti ada orang-orang itu tertarik sama apa yang kita lakukan gitu. Misalnya ketika kita sering ya membagikan apa ya sesuatu atau apa kita hadir buat orang yang membutuhkan, lalu orang itu nanya kok kamu kayak gitu sih, kenapa? Apa sih alasanmu? Nah, itu baru teman-teman boleh ceritain. Aku begini karena aku sudah dikasih Tuhan dan aku ingin menyebarkan kasih Tuhan kepada sesama. Lalu dia ingin tahu tentang kekristenan, lalu kemudian dia menjadi Kristen, ya itu puji Tuhan gitu. Berarti karya Roh Kudus terjadi di dalam dirinya. Tetapi itu bukan karena kita, teman-teman. Jangan merasa itu karena kita, itu karena Tuhan semata. Jadi kita cuma menyalurkan kasih Tuhan yang udah kita terima. Kita cuma bagiin. Bagiin aja udah bagiin. Bagiin kasih Tuhan kemana-mana gitu ya. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bagiin gitu. Itu aja udah tugas kita. Bukan yang lain gitu teman-teman. Urusan dia nanti jadi Kristen atau enggak ya itu urusan dia dengan Tuhan yang memanggil dia. Dan dia yang menerima panggilan Tuhan.